Shalom. Pernahkah terpikirkan oleh kalian bahwa jin dapat bersetubuh dengan manusia? Ini adalah salah satu keunikan dari ajaran Islam yang perlu kita ketahui. Mari kita baca sumber-sumber primer dari ajaran ini. Tafsir Bagaweh Surah Al-Isra ayat 64, demikian kutipannya. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad bahwa setan duduk di kemaluan laki-laki. Jika ia tidak mengucapkan dengan nama Allah, maka setan akan menggauli istrinya dan mengeluarkan air maninya ke dalam vagina sebagaimana yang dilakukan laki-laki. Hadis Sahih Bukhari 6388 Darussalam tertulis demikian. Dinarasikan oleh Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian ketika hendak menggauli istrinya, ia mengucapkan, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibna syaitan ma ruzaqtana." Dan jika pasangan itu ditakdirkan untuk memiliki anak dari hubungan seksual itu, maka setan tidak akan pernah bisa menyakiti anak itu. Hadis Sahih Bukhari 5242 Darussalam tertulis demikian. Dinarasikan oleh Abu Hurairah, Nabi Sulaiman putra Nabi Daud berkata, "Malam ini, aku akan berkeliling berhubungan badan dengan 100 orang wanita atau istri-istriku, dan setiap dari mereka akan melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak akan berperang di jalan Allah." Maka malaikat berkata kepadanya, "Katakanlah, insya Allah." Namun Sulaiman tidak mengucapkannya dan lupa mengucapkannya. Lalu dia berhubungan badan dengan mereka, namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat melahirkan anak, kecuali satu orang yang melahirkan anak setengah manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seandainya Sulaiman berkata, jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan mengabulkan keinginannya, dan ucapan itu akan membuatnya lebih berharap." Sebagai contoh kasus, mari kita baca pengakuan seorang wanita yang katanya disetubuhi jin di situs islamweb.org, di mana ulama di situs ini mengeluarkan fatwa. Bisa jadi bini, yuk pakai akal dua akal, bosen tuncit baru lagi. Hei kawan, kau tahu gak ajaranmu? Sudah baca kojaknya isi bukumu? Yuk sini kita buka sedikit saja, siap hati akan buatmu menganga. Lelaki punya mani dari... Nah, dari beberapa sumber itu, kita bisa melihat bagaimana ternyata jin dapat bersetubuh dengan manusia apabila tidak mengucapkan password ilahi sebelum melakukan persetubuhan dengan istrinya. Dengan sudut pandang ini, saya merasa bahwa kita yang bukan Muslim adalah keturunan jin. Karena pasti orang tua kita tidak menyebutkan password ilahi yang dimaksud sebelum kejadian penting tersebut. Benar tidak? Dan tentunya juga, bisakah diambil kesimpulan yang sama? Bahwa siapapun di zaman pra-Islam yang menyetubuhi istrinya tanpa menyebutkan password ilahi tersebut akan menghasilkan anak jin? Pertinyi ini, apakah Abdullah menyebutkan password ilahi tersebut saat mereka melakukan hubungan intim dengan Aminah, sehingga menyebabkan Muhammad lahir ke dunia? Dan apakah bapak para muka kalap itu menyebutkan password ilahi sebelum melakukan hubungan intim dengan istrinya? Sudah barang tentu tidak. Alhasil, mereka adalah anak-anak jin yang kemudian masuk Islam.
Demikian kiranya dapat memberi informasi untuk kita jadikan penilaian dan rujukan. Shalom.